Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada dua hal yang patut untuk kita bedakan berkenaan dengan ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Maka ada kaidah pasangan untuk hal ini. Pasangannya adalah ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Maka ada dua hal yang harus dibedakan. Kalau ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sedangkan ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Kalau kita terjemahkan dengan enak, dengan tepat, maka kita akan tahu bedanya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib, sarana pelaksanaan kewajiban, sarana bantu untuk melaksanakan kewajiban, hukumnya wajib. Sarana bantu untuk terlaksananya kewajiban, hukumnya wajib. Sedangkan ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib, sarana untuk adanya hukum wajib itu tidak wajib. Maka ma la yatimu al wajibu illa bihi berkenaan dengan masalah teknis. Sedangkan ma la yatimu al wujubu illa bihi berkenaan dengan masalah hukumnya. Contohnya di bab zakat. Seorang tidak bisa melaksanakan kewajiban bayar zakat kecuali dengan keliling, misalnya keliling ke rumah orang-orang miskin. Maka dengan keliling ke rumah orang-orang miskin dia melaksanakan pembayaran zakat. Maka ketika cara satu-satunya supaya zakat itu sampai kepada orang miskin dengan jalan kaki keliling atau berkendaraan ke rumah-rumah orang miskin, maka mendatangi rumah per rumah orang miskin hukumnya wajib. Sedangkan ma la yatimu al wujubu illa bihi, hukum wajib, sarana untuk adanya hukum wajib adalah harta itu sampai nisab. Itu sarana untuk adanya hukum wajib bayar zakat. Maka menggenapkan harta supaya sampai nisab hukumnya tidak wajib. Karena dia adalah sarana untuk adanya hukum wajib, bukan sarana pelaksanaan kewajiban. Maka sebagian orang rancu dengan hal ini. Dianggap ma la yatimul wujubu illa bihi itu dimaknai dengan ma la yatimul wajibu illa bihi. Sehingga kita jumpai ada orang yang di negeri kita, ada orang yang mengatakan setiap muslim itu wajib jadi kaya supaya biar bayar zakat, karena bayar zakat kewajiban. Dan tidaklah bayar zakat kecuali orang kaya. Kemudian dibawakan kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Maka itu jadi dalil wajibnya muslim jadi orang kaya. Ini tidak benar. Karena menjadi orang kaya yang kena kewajiban zakat itu ma la yatimul wujubu illa bihi, sarana untuk adanya hukum wajib. Dan sarana untuk adanya hukum wajib falaysa biwajib, tidak wajib. Maka tidak wajib jadi orang kaya. Yang jadi wajib adalah sarana untuk sarana pelaksanaan kewajiban. Jika itu sarana satu-satunya, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali itu, maka dia wajib. Dan tadi dijelaskan
sarana kewajiban berbeda dengan sarana yang terlarang. Sarana wajib itu wajib manakala dia satu-satunya. Ya, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain maka berarti ada banyak opsi dan pilihan. Kemudian tadi kita baca, namun kalau sarana terlarang semuanya terlarang. Amma idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi. Ya, kalau sarana haram maka semua sarana haram. Maka hukum sarananya ya, sebagaimana hukum tujuan itu untuk semua. Kalau al-wajib ataukah al-mustahab, ya, maka dia wajib kalau itu sarana satu-satunya. Dia mustahab kalau itu sarana satu-satunya. Dia mustahab pakai parfum ketika mau berangkat sholat Jumat. Ya, ketika sarana satu-satunya supaya bisa pakai parfum adalah beli parfum, maka beli parfum hukumnya mustahab. Jadi kalau bukan sarana satu-satunya maka ya tidak bisa kita katakan ini hukumnya mustahab karena banyak pilihan. Ya, kemudian qala Nadhim rahimallahu taala al-khata'u al-ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu. Tidak sengaja, dipaksa dan lupa, dosanya digugurkan oleh sesembahan kita Allah Ar-Rahman. Khata' artinya ayaksida bi fi'lihi syai'an, bermaksud dengan perbuatannya, tindakannya satu hal, lantas perbuatannya tersebut bertepatan beda dengan apa yang dia maksudkan. Semacam bermaksud untuk membunuh orang kafir, memanah orang kafir, nembak orang kafir dalam perang, ternyata ya, bertepatan malah mengenai muslim, maka ini dimaafkan dari sisi dosanya. Al-ikrah adalah dipaksa untuk sesuatu, bifilihi untuk mengerjakannya tanpa pilihannya, tanpa kehendaknya. Wakila fi ta'rifihi, definisi yang lain, ikrah adalah ibaratun adalah antahdidil qadir, ancaman dari orang yang mampu ala mahaddada, mewujudkan ancamannya kepada orang lain, mengancam bimakruhin, sesuatu yang tidak disukai, ala amrin, untuk melakukan satu hal, di mana yantafi bihi arida, itu bukan qaf namun harusnya fa, bihaisu yantafi bihi arida, sehingga tidak ada ridha dan kerelaan. Wakil definisi yang lain, fi'lu su'in yuqi'uhu bi ghairihi fayafutu ridahu, perbuatan jelek yang dia jatuhkan, dia timpakan pada orang lain sehingga orang lain tersebut tidak memiliki kerelaan. Au yufsidu ikhtiyarahu, atau merusak pilihannya, ma'a baqa'i ahliyatihi, padahal dia tetap memiliki ahliyah. Ya, maka ada namanya ahliyah. Ahliyah itu kelayaan untuk mendapatkan beban syariat. Ya, selama orang itu balik dan berakal, maka dia memiliki ahliyatul ada, namanya dalam istilah usul fikih, namanya ahliyatul ada. Nah, ahliyahnya tidak hilang, dia tetap berakal, dia balik dan berakal. Nah, dalam ikrah itu ahliyahnya masih baqa, kelayaannya untuk mendapatkan beban syariat karena dia balik dan berakal itu tidak hilang. Namun cuma hilang ikhtiar, pilihannya untuk menentukan tindakan berbuat ataukah tidak berbuat. Di sini disampaikan ikrah ada dua macam. Yang pertama ikrah yang mulji, di mana orang yang dipaksa itu yatayaqan, yakin atau punya sangkaan kuat. Al-mukrih, orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya. Wa tahdid, dan ancamannya yaitu ancaman membunuh, memotong salah satu anggota badan,
atau bahaya pada agamanya atau dunianya, maka pada saat itu boleh baginya melakukan hal yang haram yang terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kalau sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah ikrah yang tidak mulji. Didefinisikan di sini dengan alladzi yaghlibu ala dhannil mukrahi. Ada sangkaan kuat pada orang yang dipaksa, bahasanya orang yang memaksa tidak melaksanakan ancamannya, maka dalam kondisi ini tidak boleh baginya melakukan hal yang haram. Nisyan, lalainya hati dari sesuatu yang sebelumnya diketahui. Makna kaidah, Allah Ta'ala menghilangkan dosa dari mukallaf jika dia jatuh dalam maksiat karena sebab al-khata', kesalahan, ataukah ikrah, dipaksa, awin nisyan, atau lupa. Adillatu hadil qaidah, dalil kaidah ini. Dalil Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna inasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau akhta'na, keliru tanpa sengaja. Demikian juga firman Allah, laisa alaikum junahun, kalian tidak dosa fima akhta'tum, dalam apa yang terjadi tanpa sengaja, walakin ma ta'ammadat qulubukum, namun apa yang disengaja oleh hati kalian itulah yang dosa. Wa minas sunnati, dan dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tajawaza an ummati, telah memaafkan dari umatku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terjadi karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Ini menunjukkan kalau umat masa silam tidak demikian. Ya, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa karena lupa tetap dosa. Ya, dosa karena melakukan dosa karena dipaksa tetap dosa. Dan ini diantara penjelasan tentang hadis lalat. Ya, yang ada di kitab Tauhid, di matan kitab Tauhid, ada orang yang dipaksa untuk memberikan persembahan kepada berhala dengan membunuh lalat, dan dia masuk neraka dan dia jadi kafir karenanya. Dan untuknya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kenapa orang dipaksa ini dia berdosa dan masuk neraka karenanya? Ya, karena dia umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian melakukan pembatal iman karena terpaksa itu dimaafkan, itu khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di umat terdahulu dipaksa untuk melakukan pembatal iman, batal imannya. Dipaksa untuk melakukan pembatal iman, kemudian dia melakukan pembatal iman, batal imannya. Maka ini kemudahan yang ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh untuk kaidah ini, untuk salah tidak sengaja dan lupa. Jika Anda sholat menghadap bukan kiblat karena khata'in, tidak sengaja atau karena lupa, maka jika waktunya belum habis, maka wajib bagi Anda untuk mengulangi. Kemudian walakin idza kharaja al-waqtu, namun jika waktu sudah habis, maka di sini dikatakan falaisa 'alaika syai', Anda tidak punya kewajiban apapun. Wa 'alaika an tatadarak dzalika, kewajiban Anda adalah memperbaiki hal itu dengan salat menghadap kiblat di salat-salat fardu yang lain. Demikian juga seandainya lau anna rajulan kana naiman, ada orang yang tertidur atau kelupaan sehingga terlewatlah satu salat. Fa waqtuha, maka waktu salat baginya adalah ketika dia ingat dan dia tidak dosa. Sebagaimana valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man nasiya salatan," siapa kelupaan satu salat, maka adalah dia salat ketika dia ingat. Tidak ada kafarah karenanya kecuali itu. Contoh yang lain adalah demikian juga Ammar ketika tamarraha, berguling-guling fiturab, berguling-guling di debu dan salat. Dan dia salat. Walam yaqtani Umar bidzalika, dan Umar merasa tidak qanaah, tidak cukup dengan hal itu, tidak menerimanya. Maka saat
sodorkan hal itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar, cukup bagimu untuk melakukan demikian, yaitu pukul ke tanah dengan 2 telapak tangan 1 kali, usap dengannya wajah dan 2 telapak tangan, bagian atas telapak tangan dan bagian dalam telapak tangan setelah ditiup. Setelah ba'da an-nufikha fi yadayhi, atau kemudian setelah diusapkan, fahadha wa tayammum, maka ini adalah tayammum baik untuk junub ataupun hadas kecil. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi sholatnya. Walam ya'mur, dan Nabi tidaklah perintahkan salah satu dari keduanya untuk mengulangi. Alasannya li'anal waqta karena qad kharaja, karena waktu telah keluar, dan sesuatu yang dilakukan karena jahilan, karena tidak tahu, itu tergolong khata'. Sesuatu yang dikerjakan karena murni tidak tahu, itu termasuk al-khata', tidak sengaja. Hadza binisbah lil khata', ini berkenaan dengan tidak sengaja atau lupa yang tidak berdampak rusaknya barang milik orang lain. Tentang pemaksaan telah disebutkan contoh-contohnya. Gimana kalau menyebabkan rusaknya barang milik orang lain? Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, lakin ma'tilafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu wa zalal. Akan tapi mal itlaf, jika merusak yathbutul badal, maka ada kewajiban mengganti. Wa yantafi, dan yang hilang adalah at-ta'thimu, dosa, wa zalal, dan kesalahan. Itlaf maknanya ihlak, membinasakan. Atlafal mala artinya ahlakahu, merusaknya. Badal artinya al-iwad. Yantafi artinya yazalu, hilang. Wa yumna'u anhu, dan tercegah darinya. Al-zalal artinya al-khata', salah. Maka seandainya seorang itu merusak hak orang lain, semacam merusak nyawa yang terjaga, artinya membunuh, atau harta yang terjaga, maka wajib baginya doman, ganti rugi. Kalau nyawa, ganti ruginya adalah diyat. Wal iwad, dan ganti rugi liwuku'i sababihi, karena terjadinya sebab kerusakan, yaitu al-itlaq, merusak. Dan yang hilang adalah dosa karena tidak ada sengaja dan pilihan. Maka seandainya ada seorang yang merusak harta orang lain dengan sangkaan itu hartanya sendiri, dan keadaan dia tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun dia punya kewajiban ad-doman, ganti rugi. Wa yasqutu ithmuhu, yang gugur, yang hilang adalah dosanya karena dia tidak tahu. Demikian juga seandainya dia lupa, lantas dia merusak harta orang lain, maka tidak ada dosa, namun alaihi doman, wajib baginya ganti. Demikian juga seandainya orang dipaksa untuk merusak harta orang lain, maka dia tidak dosa, namun wajib ganti. Maka dalam masalah merusak harta, merusak hak milik, sama saja sengaja, tidak tahu, ataukah lupa. Wadoman, dan kewajiban ganti rugi itu berlaku dalam semuanya, dalam rangka melindungi hak manusia supaya tidak terlantar, sebagaimana Allah mewajibkan diyat untuk pembunuhan tidak sengaja. Dan jika demikian, maka orang yang merusak sesuatu wajib baginya mengganti. Faraful ithmi, maka hilangnya dosa, la yalzam, tidak berkonsekuensi, ada muta'wid, tidak mengganti dengan pengganti. Li'anna doman, karena ganti rugi murattabun adalah derivat dan turunan dari perbuatan merusak, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dosa itu derivat dari maqasid, dari kesengajaan. Adapun jika itlaf itu adalah merusak, itu merusak hak Allah, maka tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban ganti rugi. Mengingat firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Dan Allah telah menjawab doa ini dengan Allah katakan, qad fa'altu, telah aku kabulkan. Jadi sudah kita baca, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih,
walakin ma ta'ammadat qulubukum. Demikian juga innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Contoh kaidah ini, jika ada seorang yang sodama menabrak orang lain dengan mobilnya, faqatalahu sehingga matilah orang tersebut, maka orang ini punya kewajiban memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut karena ini hak Allah. Adapun hak makhluk yaitu kerabat orang yang mati, lahum hak yaitu hak diyat, maka dia wajib bayar diyat kecuali jika keluarga memaafkannya. Lau atlafa wahidun ma'la ghairihi, seandainya ada seorang merusak harta orang lain karena sangkaan dari dia kalau itu hartanya, yatmanu, dia wajib ganti rugi. Karena tidak tahu meskipun itu memaafkannya dari dosa, tidak memaafkannya dari kewajiban ganti rugi. Karena itu hak hamba. Falyatawaqqaf, maka dia tidak tergantung, hak hamba tidak tergantung pada sengaja ataukah bersengaja ataukah tidak. Non bergantung pada adanya perbuatan merusak ataukah tidak. Dan jika yang merusak itu anak kecil, maka yang jadi tentu kewajiban doman, kewajiban walinya. Maka banyak orang tua di tempat kita beranggapan kalau anak kecil yang merusak barang milik orang lain itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Sehingga banyak ibu itu ketika anaknya nakal, agresif, kemudian ngerusak apa ketika bertamu atau situasi yang lainnya, waktu pengajian bareng, kemudian ada anak ya, sebagian ibu membawa anaknya kemudian ngerusak mainan kawannya, maka sebagiannya dengan enteng mengatakan maklum ya bu ya anak-anak gitu. Maklum ya bu, dimaklumi ya bu, ini anak-anak, seakan-akan anak bebas merusak. Dan dia pun dan melihat anaknya melakukan hal yang mau merusak milik orang lain, si ibu juga santai-santai saja. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Anak kecil merusak dia tidak dosa. Anak kecil merusak dia tidak dosa. Namun ada kewajiban doman, kewajiban ganti rugi. Ada kewajiban ganti rugi, ganti yang rusak. Bukan bebas dari tanggung jawab ganti rugi. Demikian juga jika ada orang gila yang merusak, lempar rumah orang, kacanya rusak, maka walinya yaitu keluarganya wajib ganti. Karena doman itu berkenaan dengan al-itlaf. Manakala terjadi al-itlaf, doman itu derivat turunan dari al-itlaf, dari merusak, baik merusak itu sengaja ataupun tidak sengaja. Baik orangnya berdosa dengan merusaknya ataupun tidak berdosa dengan merusaknya, ada kewajiban doman. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala wa min masailil ahkam fi taba' yathbutu la idza istaqalla fa waqa'. Di antara masalah hukum ada yang fi taba'i yathbut, ada manakala dia dompleng. La idza istaqalla, namun jika dia mandiri tidak ada. Fa waqa' lantas terjadi. Istiqlal, istaqalla dari kata-kata istiqlal artinya infirad, mandiri. Ya, An-Nadhim menyebutkan dalam bait ini satu kaidah yang ini diungkapkan oleh sebagian fuqaha dengan sebutan yajuzu taba'a ma la yajuzu istiqlala. Boleh ketika dompleng, tidak boleh ketika bersendirian. Ya, atau ungkapan yang lain at-tabi'u tabi'. Yang namanya dompleng itu yang dompleng. Atau ada juga pakai ungkapan yathbutu taba'a ma la yathbutu istiqlala. Ada ketika dompleng dan ikut, namun tidak ada ketika dia mandiri dan bersendirian. Maksud kaidah. Kaidah ini ta'ni bermakna bahasanya mengikuti sesuatu dalam kenyataan, dia mengikutinya dalam hukum. Atau anal amal, bahasa amal qad yakunu mamnu'an. Qad yakunu boleh jadi terlarang pada saat bersendirian dan boleh pada saat dia terjadi mengikuti yang lain.
Yang dimaksud dengan tabi di sini ma la yujadu mustaqilan binafsihi, yang tidak dijumpai mandiri dengan dirinya sendiri, namun keberadaannya mengikuti wujud yang lain. Fahadha la yanfaku hukmuhu, maka dia tidaklah lepas hukumnya dari hukum yang diikuti. Contoh kaidah ini, contohnya dalam bab ibadah. Jika imam lupa, wajib bagi makmum ikut sujud sahwi, tabaan mengikuti imam, padahal makmumnya tidak lupa. Min dzalika aidan, demikian di bab jual beli, diantaranya adalah siapa yang menjual sapi yang bunting. Janinuha, janinnya bi'a, dijual tabaan dengan status mengikuti. Namun tidak boleh bersendirian menjual janin bil bai'. Maka kalau mau jual janin saja tanpa induknya tidak boleh. Tapi kalau harga tambah mahal karena sapinya bunting, lebih mahal daripada tanpa bunting, artinya janinnya juga termasuk yang dijual, hukumnya boleh. Wa minha idza bi'at dabatun, jika ada hewan yang dijual di perutnya ada janin, maka janin itu masuk dalam jual beli tabaan li ummi, karena mengikuti induknya. Wala yajuzu ifradu bil bai', non tidak boleh bersendirian dijual. Di antaranya adalah al-qafal, gembok, itu termasuk dalam jual beli. Ketika termasuk dalam jual beli, miftahuhu, kuncinya. Nggak mungkin cuma jualan gembok saja, kuncinya cari sendiri gitu. Nanti cari ke tukang kunci ya. Demikian juga tawabi'ul mabi', yang melekat pada barang yang diperjualbelikan, al-muttasilah, yang melekat padanya, ittisalak qararin, yang itu melekat secara qarar, secara betul-betul melekat. Semacam al-abwab wan nawafid, semacam pintu, jendela, wal ahwat, fi bai'id dur, dalam jual beli rumah. Ahwat mungkin kolam renang ya, atau kolam. Wal ashjar fi bai'il hadaiq, dan pohon ketika jual beli kebun dan kebun. Semuanya itu termasuk fi duni dzikri, tanpa perlu disebutkan. At-talaq la yathbutu bi syahadatin istiqlalan. Maka masalah perceraian tidaklah ada dengan persaksian perempuan secara mandiri. Maka jika ada seorang perempuan berikan persaksian bahasanya dia mendengar seorang suami menceraikan istrinya, tidak diterima persaksiannya. Akan tapi jika seorang perempuan berikan persaksian kalau dia menyusui si istri dan suaminya, maka at-talaq yaqa', maka perpisahan yaqa' terjadi, li'anna iqtarana biradha'ah, karena ini berkaitan dengan masalah persusuan dan bukan persaksian secara mutlak dan bersendirian. Fa in fasikhu al-aqdu, maka akad itu bubar tab'an, derivat dari diterimanya perkataan seorang perempuan dalam persusuan. Fa hiya syahidat, maka perempuan itu memberikan persaksian dalam permasalahan persusuan. Fa tadammanat mas'alatu radha, maka masalah persusuan tadammanat, mengandung secara tidak langsung al-fasla baina zaujain, dipisahkannya suami istri. Meskipun sebenarnya ini bukan talak. Ini bukan talak, istilah talak tidak diqqah di sini, tidak jeli di sini. Bubarnya pernikahan dalam masalah ini karena persaksian ini dinamakan fasakh, bukan talak. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun minasyar'i syarifi lam yuhadd. Maka budaya itu dipakai idza warat, jika terdapat hukum minasyar'i, hukum syariat yang mulia, lam yuhad, yang tidak diberi batasan, yang tidak diberi definisi. Urf adalah apa yang terpatri dalam jiwa,
jihad dari sisi persaksian akal, dan tabiat pun menerima, tabiat yang sehat pun menerimanya. Dan urf dan al-ada bimaknan wahid, maknanya sama menurut ulama fikih. Faqauluhum hadza sabitun bil urf wal adah, maka ketika ulama fikih mengatakan ini ada berdasarkan urf dan al-adah, layakni tidaklah bermakna adah menurut ulama fikih beda dengan al-urf. Non adah itu sama dengan urf. Sehingga inama dzukirat hanyalah disebutkan kata-kata ada untuk takkid, bukan li ta'sis. Ta'sis itu memberikan makna baru. Dan kaidah mengatakan al aslu fil kalam li ta'sis. Hukum asal kalimat itu untuk mendatangkan makna baru, kecuali terdapat indikator kalau itu bukan untuk makna baru namun untuk menegaskan. Urf sebagaimana telah jelas dari pengertiannya, boleh jadi urf kata-kata, boleh jadi urf perbuatan, boleh jadi urf yang bersifat umum, berlaku di seluruh negeri Islam atau khusus di daerah tertentu. Dan dalam semua bentuk-bentuk ini, urf terbagi menjadi urf yang benar dan urf yang fasid. Urf al-amali, urf perbuatan adalah ma'tadahu an-nasu min a'malin, sejumlah aktivitas yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Contohnya al-bai' bil ta'ati, jual beli mu'atah. Mu'atah itu jual beli tanpa ijab qabul lisan. Boleh jadi ada ijab tanpa qabul, ada qabul tanpa ijab, atau tanpa dua-duanya secara lisan. Namanya jual beli at-ta'ati. Dan hukumnya boleh menurut pendapat, hukumnya boleh dan sah menurut pendapat yang paling kuat. Kalau dalam madhab Syafi'i, resminya madhab, jual beli ta'ati itu tidak sah, karena Syafi'iyah mengharuskan dalam jual beli harus ijab dan qabul lisan. Ijabnya harus lisan, qabulnya juga lisan. Kecuali pendapat An-Nawawi yang mengatakan boleh jual beli ta'ati, sah jual beli tanpa ijab qabul lisan untuk muhaqqarat, untuk benda-benda yang remeh. Yang dikecualikan. Namun itu pendapat pribadinya An-Nawawi dan tidak mewakili resminya al-madhab Syafi'i. Kemudian taksimul mahari, mahar terbagi sebagaimana di budaya sebagian orang Arab. Ada mahar yang muajjal disegerakan saat akad nikah, diserahkannya, dan muajjal dan ada yang tertunda nanti diberikan setelah akad nikah. Kemudian masuk ke kamar mandi umum, toilet umum misalnya, tanpa penentuan jangka waktu berada di dalamnya dan tanpa penentuan kadar air al-mustahlak yang dikonsumsi. Maka ini nama transaksi semacam ini hukumnya boleh, karena al-urf dalam hal ini adalah urf al-am. Dan urf yang sudah ada, urf yang qadim sudah ada sejak masa silam. Demikian juga seperti kebiasaan masyarakat untuk meliburkan sebagian hari dalam satu pekan dari aktivitas kerja, boleh jadi hari Jumat atau hari Ahad. Demikian juga kebiasaan masyarakat untuk makan makanan jenis tertentu. Demikian juga iktibar takdim ta'am lidhaif, dan iktibar anggapan ketika makanan itu takdim disuguhkan kepada tamu berarti idznan lahu bitanawuli minhu. Itu berarti diizinkan untuk dikonsumsi dan semacam itu, kecuali di Jawa. Disuguhkan itu belum tentu diizinkan. Ada dua proses. Disuguhkan kemudian dipersilahkan. Tapi kalau
Kalau di Jogja disuguhkan itu belum diizinkan. Ada 2 tahapan. Disuguhkan, baru kemudian dimanggake, dipersilahkan. Dan kalau boleh jadi di tempat yang lain disuguhkan itu berarti sudah diizinkan. Maka tidak berdosa dan tidak kita katakan memakan harta milik orang lain tanpa izinnya. Ketika sudah disuguhkan dan langsung dihabiskan. Urf, kebiasaan berupa ucapan adalah mata arafa ali an-nasu, kebiasaan manusia atau masyarakat fi ba'di al-fadhim dalam sebagian kata-kata mereka. Bi ayyuridu biha maknan, mereka menginginkan makna tertentu berbeda dengan makna al-maudhi' laha, makna aslinya secara bahasa. Semacam budaya orang Arab menggunakan kata-kata walad artinya anak laki-laki bukan anak perempuan. Kalau orang Arab kita tanyai kam indakum minal aulad, maka akan dia jawab anak laki-laki saja. Wa itlaqu isim laham, dan digunakan kata-kata daging dalam pengertian non ikan. Itu sama, orang Arab sama orang Indonesia sama. Kalau daging itu tidak, ikan tidak termasuk daging. Kemudian di budaya banyak orang Arab, dabah itu artinya binatang berkaki 4. Padahal ma'ana hadzal lafdh lafadz dabah fi asli wad'ihi, dalam maknanya secara bahasa adalah nama untuk semua hewan yadubu yang merangkak dan berjalan di atas muka bumi. Maka manusia termasuk dabah lughatan. Kemudian tentang urf, ada urf yang sahih. Urf yang sahih adalah manakala tidak menyelisihi satu nas syariat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menghilangkan maslahat yang diakui. Yang ketiga, tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Contohnya budaya masyarakat, bahasanya apa yang diberikan oleh seorang lelaki yang melamar kepada perempuan yang dia lamar berupa pakaian atau yang lain, itu teranggap hadiah dan bukan teranggap mahar. Maka di sini kita jumpai faedah, urf itu dikatakan urf sahih tidak hanya berlawanan dengan syariat. Kalau berlawanan dengan maslahat itu juga bukan tergolong urf yang sahih. Di urf tersebut terdapat urf buang-buang makanan. Pada saat acara pernikahan ada nginjak telur segala. Itu buang-buang makanan. Itu berlawanan dengan maslahat. Maka dia bukan urf yang sahih. Bukan. Tidak tergolong urf yang sahih. Urf yang sahih tidak hanya berlawanan dengan syariat, non berlawanan dengan maslahat, itu juga tergolong bukan urf yang sahih. Maka urf yang fasid adalah yang menyelisih nas syariat atau mendatangkan bahaya atau mencegah adanya maslahat. Semacam kebiasaan manusia menggunakan akad transaksi yang batal, semacam berhutang dengan sistem riba minal masarif dari bank atau minal afrad dari person, atau kemudian kebiasaan melakukan perjudian, ya nasib, contohnya ya nasib itu lotre, lotrenya sibakul khail yang jadikan sarana adalah pacuan kuda, atau kemudian main kartu, atau nard, dadu dan semacam itu. Terkait dengan kehujahan al-urf, inama hanyalah urf itu teranggap, urf dan al-adat teranggap hujah ingda adami mukhalafati, ketika dia tidak bertabrakan dengan nas syar'i. Demikian juga tidak bertabrakan dengan perjanjian yang perjanjian dari klausul perjanjian dari salah satu dua pelaku transaksi. Contohnya, contoh yang menyelisihi syarat. Maka kalau pelaku transaksi itu sepakat untuk tidak memakai urf, maka yang terpakai adalah kesepakatan dan bukan urf. Di tempat kita misalnya kerja sehari. Kerja sehari itu menurut urf anggap saja jam 8 pagi sampai 4 sore.
maka mempekerjakan tukang sehari tanpa ngasih makan dibantul 90.000 misalnya sehari jam 8 sampai jam 4. Namun ketika pelaku transaksi sepakat untuk tidak memakai urf, maka yang dipakai adalah kesepakatan. Ini kerja jam 8 sampai jam 2 misalnya. Nanti upahnya sekian. Maka tidak boleh ada yang sudah disepakati demikian, kemudian nanti ada yang menolak untuk membayar sekian yang disepakati dengan alasan belum sehari. Contohnya, lau istajara saksun akhar, ada seorang yang mempekerjakan orang lain untuk bekerja bagi kepentingannya cuma dari zuhur sampai asar dengan upah tertentu, maka yang mempekerjakan tidak boleh mengharuskan si pekerja untuk bekerja dari pagi sampai sore dengan alasan uruf negeri tersebut adalah seperti itu. Namun mengikuti jangka waktu yang telah disepakati bainahuma di antara keduanya. Maka uruf itu tidak terpakai manakala pelaku transaksi sepakat tidak memakai. Atau tidak terpakai manakala uruf tersebut berlawanan dengan syariat. Wal aslu dan hukum asal dari dalil untuk kaidah ini firman Allah Ta'ala, dan bagi istri semisal apa yang jadi kewajibannya dengan kadar patut menurut budaya. Wa asiruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan yang patut menurut budaya. Wah, sisi pendilannya al-ma'ruf bainan nas yang telah menjadi kebiasaan di antara manusia dalam masalah nafkah terhadap istri. Firman Allah Ta'ala menjadi kewajiban pemilik bapak, al-mauludilahu, pemilik bapak, yaitu suami, rizquhunna, memberikan rizq di sini artinya nafkah, makanan dan pakaian dengan kadar yang patut. Wahadal makna, dan makna ini dakhilun, termasuk bagian dari kaidah kuliah, kaidah global yang bunyinya al-adah muhakkamah. Budaya itu bisa menjadi acuan hukum. Makna kaidah ini, al-adah adalah sesuatu yang berulang, wa muawadah, berulang-ulang sehingga terpatri dalam jiwa, wa yakunu makbulan, diterima oleh jiwa. Makna kaidah sebenarnya adat itu adat baik dia bersifat umum ataukah khusus di daerah tertentu, tuja'al hakaman, bisa menjadi wasit li'ithbati hukmin syar'iyyin, untuk menetapkan satu hukum syar'i, dan urf semakna dengan al-adah. Wa innama tujalu al-adatu hakaman, adat itu bisa jadikan sebagai wasit atau penentu li'ithbati hukmin syar'iyyin, untuk menetapkan hukum syar'i idza lam yarid nasun bidzalikal hukmi al muradi itsbatuhu. Jika tidak terdapat nas syariat berkenaan bidzalikal hukmi, untuk hukum yang ingin ditetapkan. Fa idza warada nasun wajibal amalu bihi. Maka jika terdapat nas maka wajib beramal dengannya. Wala yajuzu tarkun nasi, tidak boleh meninggalkan nas dan beramal dengan adah sebagai pengganti nas. Syarat boleh beramal dengan kaidah al-adah muhakamah untuk membangun hukum di atasnya. Yang pertama, ada tidak menyelisih nas, artinya ada tersebut haruslah urfan sahihan, sebagaimana terdapat dalam contoh-contoh telah kami sampaikan untuk urf yang baik. Kemudian yang kedua, ya, urf tersebut mutarodan, berlaku dalam semua kasus, atau ghaliban, seringnya kasus. Yang dimaksud ittirad antakunal adatu kulliyatan, adat itu bersifat menjenelar, meluas, artinya la tatakhallaf, tidak pernah meleset. Maka sehari jam 8 sampai jam 4 di mana-mana yang disebut sehari, itu kerja sehari jam 4 sampai jam 8 di mana-mana, itu namanya mutarad.
Waqad yu'abaru anha, dan itirat itu diungkapkan juga dengan al-umum. Artinya budaya itu mustafidun, terkenal, sa'ian, tersebar di antara ahlihi, di antara penduduk daerah tersebut, dikenal menurut mereka, diamalkan min kibalihim, dari pihak mereka. Wa makna ghalaba, adapun yang dimaksud dengan ghalib umumnya antakuna aktsariyah, yaitu mayoritasnya. Annaha la tatakhalaf, tidak meleset, ila qalilan, kecuali jarang-jarang. Kemudian yang ketiga, ala yukhalifa surutal muta'aqidain, tidak menyelisihi kesepakatan dua belah pihak. Kalau dua belah pihak sepakat untuk tidak beramal dengan urf, maka yang dipakai adalah kesepakatan dua belah pihak. Contoh kaidah ini, jika dua orang mengadakan transaksi sewa rumah misalnya, dan adalah adat budaya mengatakan bahasa mustajir, orang yang menyewa menyerahkan separuh uang sewa tahunan muqaddaman, separuhnya dibayar di depan. Namun ternyata al-mustajir, orang yang menyewa, membuat perjanjian dalam akad bahasanya uang sewa takhir dibayar di belakang. Atau al-mu'jir yang menyewakan membuat perjanjian dalam akad bahasanya uang sewa takdimahu dibayar di depan kehamilan utuh. Maka ini berarti ada kesepakatan dua belah pihak. Falaisa li ahadihima, maka tidak boleh bagi salah satu dari keduanya setelah sepakat untuk memegangi urf yang tadi menentukan, yang menetapkan kalau di depan separuh saja. Karena tasmiyah, karena ketika telah disebut dan telah ditentukan di akad bi khilafi dzalikal urfi, yang dengan ketentuan yang menyelisih urf, fala i'tibara lil urfi huna, maka urf tidak terpakai. Wala yu'aradu al-mansusu alaihi, maka tidak boleh ditentang apa yang telah ditegaskan oleh keduanya. Contoh yang lain, idza qala, jika suami mengatakan alayya talaku, talak itu urusanku, maka ini tidak jatuh talak menurut jumhur Hanafiyah, meskipun dia berniat talak, karena yang jadi tolak ukur adalah kata-kata, bukan makna di sini. Wa hadzal lafdzu, dan kata-kata ini menunjukkan bahasanya talak itu fi dhimmati la ghaira, ada pada dirinya, tanggungannya bukan yang lainnya. Seperti li fulanin alayya mi'atu dinarin, fulan itu punya hak alayya, menjadi kewajibanku 100 dinar, ai fi dhimmati. Waladi fi dhimma la yalzam wujudu fil kharij, dan apa yang ada dalam diri tidaklah mesti ada di luar. Namun meskipun demikian, banyak ulama fikih memilih pendapat jatuhnya talak dengan kata-kata di atas, aliyat talaku itibaan li urfin nas, karena mengikuti budaya manusia. Berarti budaya sebagian orang Arab. Namun indal Hanafiyah al-fatwa alal awal. Namun menurut para ulama madhab Hanafi, yang jadi acuan fatwa adalah yang pertama. Dan ini adalah pendapat al-imam, yaitu al-imam Abu Hanifah, meskipun diselisih oleh dua kawannya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kemudian turunan dari kaidah ini ada sejumlah kaidah turunan. Kaidah turunan yang pertama, al-ma'rufu urfan kal masruti syartan. Apa yang diketahui berdasarkan budaya itu seperti perjanjian lisan. Al-masrut seperti al-masrut yang menjadi klausul perjanjian, syartan yang ditegaskan dengan lisan. Artinya apa yang telah berjalan dalam budaya yuro'a itu diperhatikan, wa yu'tabar, dan diperhatikan tanpa hajat melihat istirat, kalau itu dipersyaratkan, itu jadi perjanjian dalam akad dengan masyarakat, dalam akad manusia dan tindakan-tindakan manusia. Semacam anamu fil fanadik, tidur di hotel, kemudian mandi di pemandian umum, makan di restoran,
rukub, kemudian menaiki sayaratil ujrah taksi, semua itu yastazim mengharuskan bayar. Mengharuskan bayar. Berarti masuk ke toilet umum itu artinya saya siap bayar. Meskipun dia ngomong sama yang jaga, Pak numpang ya Pak. Pak numpang ya. Itu bukan berarti gratisan. Itu artinya bayar. Li'anal urfa, karena misalnya naik taksi Pak, minta tolong antar ke sini, ya, meskipun minta tolong itu bayar, bukan gratisan. Tidak boleh kemudian debat, tadi saya minta tolong kok. Li'anal urfa yaqdi bidzalik, karena urf budaya memutuskan hal itu. Wa ilam tuzkar, meskipun itu tidak disebutkan min kibali atrafil aqdi, atraf pihak-pihak. Ini tarfun zamannya atraf, ini kalau di bab akad artinya pihak. Tidak disebutkan min kibal dari arah atrafil aqdi, pihak-pihak pelaku akad. Demikian juga idza amila sarsun li akhar, jika seorang bekerja untuk kepentingan orang lain tanpa ada kesepakatan upah, maka melihat upah besaran upah menurut budaya. Atau kemudian melihat kepada al-urf, fa in kana yaqdi lahu bil ujrati, maka jika urf memutuskan dia punya hak untuk mendapatkan upah, maka dia berhak mendapatkan upah. Kadalal, semacam jualkan tanah orang itu apa? Maklar. Kadalal, seperti maklar. Jika urf tidaklah menetapkan demikian, maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Dan urf mengatakan bahasanya minta tolong kepada orang itu nanti melihat, merinci orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang tidak dikenal bahasanya dia melakukan hal tersebut berdasarkan upah, sudah ma'ruf dia melakukan hal tersebut berdasarkan upah, maka urf mengatakan berarti minta tolong kepada dia berarti bayar. Namun jika orang tersebut tidak dikenal sebagai orang yang tidak dikenal sebagai orang yang berprofesi dengan hal tersebut, maka minta tolong kepadanya tidak mengharuskan upah. Misalnya kuli gendong atau kuli angkat-angkat barang di stasiun atau yang lainnya. Yang sudah ma'ruf, dia itu tidak akan ngangkat barang orang kecuali diupah. Sudah ma'ruf, itu sudah jadi budaya, sudah dikenal. Maka ketika seorang itu minta tolong, dia turun di stasiun tujuan, kemudian dia, Pak tolong angkatkan ini ya sampai luar. Maka meskipun tidak ada deal, meskipun bilangnya minta tolong, itu artinya bayar. Itu artinya bayar. Lain hanya jika dia bukan orang yang dikenal minta upah karena karena ngangkat barang, maka minta tolong pada dia ya minta tolong. Watafaro'a, dan turunan aidan juga dari kaidah ini kaidah yang lain yang mengatakan at-ta'yun bil urfi, ditentukan oleh budaya seperti ditentukan dengan kata-kata, dengan nas. Ai anna ma yuqda bi ta'yinihi al-urfu, ketika budaya itu memutuskan penentuannya, yakunu kal muayyani bin nasis sarih, maka seperti telah ditentukan dengan kata-kata yang tegas. Semacam taukil mewakilkan pada jual beli yang mutlak, jual beli yang mutlak yang tidak ditentukan, maka yuhmal alal bai' bi tsamanin mithli, maka yuhmal dimaknai dengan jual beli dengan harga standar. Maka semacam orang mengatakan taukil mutlak, artinya tidak ditentukan harus harga berapa. Minta tolong sama kawannya, tolong belikan nasi pecel lele.
Dia tidak menentukan, namun tidak boleh sampai harga sekian ya. Cuma harga sekian, dia tidak tentukan, berarti mutlak. Maka kalau dia tidak tentukan harganya, maka orang isi wakil tadi, orang yang mau membelikan nasi pecel lele tersebut harus memakai thamanil misli, harga patut dan harga standar pecel lele di daerah itu. Tidak boleh dia belikan kemudian yang versi yang mahal, tidak boleh. Kewajiban dia memakai al-mithli, standar umumnya, wajarnya, karena tidak ditentukan. Maka penentuannya dari mana? Penentuannya pakai al-urf. Tidak ditentukan. Saya beli nasi pecel lele yang harga berapaan? Tidak ditentukan. Karena tidak ditentukan, maka kembali kepada at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yini bin nas. Ditentukan dengan budaya itu seperti ditentukan dengan kata-kata. Misalnya wada'i, barang titipan. Yaqdi al-urfu, urf memutuskan bahwa barang titipan itu harus dijaga oleh orang yang dititipi. Fi hadarin misliha al-mu'tad, di tempat waspada yang semisal al-mu'tad yang umum, meskipun itu tidak disyaratkan oleh orang yang titip. Maka ketika otomatis menerima barang titipan, disimpan di tempat yang wajar untuk barang semacam itu. Meskipun tidak ada pesan khusus, tolong nanti dimasukkan dalam rumah ya. Meskipun tidak ada pesan khusus semacam itu, menerima titipan yang titipan ini selayaknya dimasukkan dalam rumah, maka semata-mata menerima titipan berarti harus dimasukkan ke dalam rumah meskipun tidak ada mandat dan pesan khusus. Walau istajara, seandainya mempekerjakan, wakana, dan keduanya di pasar bazazin. Bas itu pasar kain, penjual kain. Bazaz ya, penjual kain. La yusghiluhu bi sun'ihi al-hadadah, tidaklah sibuk dengannya dengan industrinya al-hadadah, tukang besi. Wa ma tastad'ihi min isti'malin nar, dan apa yang jadi tuntutan penggunaan api. Inna yasta'miluhu bima jarat ali al-ada fi istimalihi fi hadha suqi. Namun hanyalah dia menggunakan dengan apa yang telah menjadi budaya dalam apa yang dia gunakan fi hadha suq, di pasar itu. Oh, mungkin ini istajara di sini menyewa ruko. Istajara ini menyewa ruko, rukonya di pasar jualan kain. Di situ di pasar itu tidak ada tukang besi. Maka boleh dia menggunakan api di situ seukur apa yang telah menjadi budaya penggunaan api orang yang kerja di nyewa di ruko kompleknya penjualan kain. Itulah yang menjadi budayanya. Kalau kemudian dia menggunakan api lebih dari itu, maka ini tidak boleh, karena dia nyewa di pasarnya orang jualan kain, nyewa secara umum gitu, mutlak tanpa ada rincian ini mau dipakai apa, berarti ya dipakai untuk kain, tidak dipakai untuk yang lain. Kemudian derivat yang lain dari kaidah ini adalah kaidah al-ma'ruf bainat tujar kal masrud bainahum. Apa yang menjadi budaya para pedagang seperti apa yang jadi kesepakatan lisan di antara para pedagang. Misalnya, seandainya seorang membeli sesuatu di pasar bithamanin maklumin dengan harga yang telah diketahui tanpa ada penegasan kalau ini adalah bithamanin hal, dibayar sekarang ataukah muajjal nanti. Namun sudah jadi budaya kalau itu muqassatan, nanti akan jadi angsuran-angsuran bi ajalin syahriyah, bulanan.
insarafa atsaman, maka harga di situ otomatis ila hadal muta'arrafi alaih, ya, otomatis sebagaimana apa yang jadi budaya tanpa perlu kebutuhan untuk disebutkan secara lugas. Di anau haitsu kana dzalika muta'arrafan, karena jika itu telah jadi budaya di antara para pedagang, maka faqad shara, maka jadilah seakan-akan keduanya sepakat dengan hal itu. Kalau para pedagang itu tanpa menyebutkan kalau ini nanti ngangsur, ya, harga sekian itu artinya harga dengan bentuk ngangsur, ya sudah, maka maknanya itu adalah bengkai angsuran. Kemudian derivat yang lain dari kaidah ini adalah kaidah istimalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Praktek masyarakat itu adalah hujah yang wajib diamalkan. Misalnya, seandainya dia minta tolong seseorang di pasar supaya menjualkan barangnya. Setelah terjual, maka orang yang dimintai tolong minta upah. Maka lihat pada sikap penghuni pasar. Ya, fa in kanat al-adatu, maka jika budaya mengatakan siapa yang kerja semisal pekerjaan itu, maka dia bekerjanya dengan upah, maka untuknya upah standar, jika tidak maka tidak. Dan derivat yang lain dari kaidah ini adalah kaidah yang mengatakan la yungkar tarayyurul ahkam bi tarayyuri al-azman. Tidaklah diingkari perubahannya hukum, yaitu fatwa, karena perubahan zaman disebabkan perubahan budaya, karena hukum tersebut dibangun di atas budaya. Itu al-awda' kondisi. Jika kondisi berubah, keadaan zaman dan keadaan zaman itu lahu ta'thirun kabirun, punya pengaruh yang besar dalam banyak hukum syariat yang bersifat istihadiyah. Di anna makana minal ahkami syar'iyyah, karena di antara hukum syariat ada yang dibangun di atas budaya masyarakat dan adat mereka. Maka tataghayyar, hukum semacam akan berubah, ya, maka akan berubah kaifiatul amal, ya, cara beramal dengan tuntutan bimuqtadal hukmi, beramal dengan tuntutan hukum, karena perbedaan al-adah, perbedaan adat dari zaman dulu. Adapun aslul hukmi ats-tsabit bin nas, adapun hukum yang ada berdasarkan nas tentang wajibnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lainnya, maka tidaklah berubah dengan perubahan zaman. Dan hukum yang berubah dengan perubahan zaman adalah hukum yang tataghayyar. Al-ahkam allati tataghayyar, hukum yang berubah dengan perubahan zaman adalah hukum yang dibangun di atas budaya dan budaya, bukan yang dibangun di atas nas dan dalil. Wahiyah, dan dia ada hukum yang berganti dengan pergantian budaya, wal awaid, dan budaya yang menjadi dasarnya. Di anau bitarayu zaman, karena dengan perubahan zaman maka berarti berubah kebutuhan manusia. Dan berdasarkan perubahan ini maka berubahlah budaya dan adat manusia. Dan berubahlah karenanya, maka dengan perubahan tersebut berubahlah hukum yang dibangun di atas adat dan budaya. Wa amal ahkam al-mustanada, adapun hukum yang bersandarkan dalil syar'i, tidak dibangun di atas adat dan budaya, maka dia tidak berubah, semacam wajibnya qisas untuk pembunuhan sengaja. Di antara contoh kaidah ini, jawaz bolehnya menggembok pintu-pintu masjid di luar waktu salat di zaman ini, padahal dia adalah masjid adalah tempat yang disiapkan untuk ibadah yang sepatutnya tidak digembok. Inama juwiza al-ighlaqu, dibolehkan gembok dalam rangka menjaga masjid dari pencurian, karena zaman berubah. Ya, dulu tidak ada orang maling kotak amal, ya, kotak infak, dulu tidak ada. Ya, itu kejahatan baru. Maka karena menimbang hal-hal tersebut, maka kemudian masjid punya kebijakan digembok, tidak masalah. Maka hukum berdasarkan penjelasan ini, hukum ada 2 macam. Ada hukum yang bersandarkan nas, maka tidak berubah dengan perubahan zaman. Dan ada hukum yang bersandarkan budaya dan maslahat.
Maka jika hukum yang berdasarkan budaya dan maslahat, maka jika maslahatnya berubah, maka berubahlah hukum. Menyesuaikan maslahat, dan jika budayanya berubah, maka berubahlah berubah hukum karena menyesuaikan hukum, menyelesaikan budaya. Dan umumnya hal ini adalah berkenaan dengan rincian-rincian yang tidak dirinci oleh syariat. Syariat tidak memberikan rincian tentang bentuk menghormati orang tua. Syariat tidak merinci, tidak memberikan rincian tentang bentuk menghormati orang tua. Maka ada fatwa ulama semacam ini tidak boleh. Semacam ini tidak boleh. Ya, ada fatwa ulama terdahulu semacam ini tidak boleh. Di antaranya misalnya tidak boleh berjalan di depan orang tua. Ya. Apakah ini kemudian masih berlaku di tempat ketika zaman berubah? Ya, zaman berubah dan berjalan di depan bapak, di depan kakek itu sudah tidak dianggap sebagai bentuk kurang ajar. Ya. Maka tidak kita katakan haram bagi anak untuk berjalan di depan bapaknya, di depan ibunya, karena budaya sudah berubah. Ya. Ada kemudian hukum haram berjalan di depan orang tua, di depan bapak dan ibu, itu dibangun di atas budaya yang mengatakan bahwasanya berjalan di depan orang tua bentuk kurang ajar sama orang tua. Ketika budaya berubah, maka hukum berubah. Ini dulu haram, sekarang tidak haram. Kenapa? Orang tua biasa-biasa saja anaknya jalan di depannya. Nah, kemudian qala Nazim rahimallahu taala mu'alijul mahdhuri, orang yang melakukan hal yang terlarang qabla anihi, sebelum waktunya, qad ba'a, sungguh dia telah kembali bil khusrani, dengan mendapatkan kerugian, ma'ahir manihi, plus tidak mendapatkannya. Kaidah ini dikenal oleh para ulama dengan kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa menginginkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Atau dengan redaksi man istajala syai'a qabla awanihi yu'aqabu bihirmanihi, artinya sama. Lafdzul mu'aradah binaqidil, atau kemudian ada juga dengan redaksi al mu'aradatu binaqidil maksudi, dilawan dengan kebalikan niatnya. Wa buniyatatil qaidatu, dan kaidah ini dibangun di atas asas siasah syariah. Wa aslu, dan kaidah saddu dzara'i, yang mengantarkan kepada kejelekan. Makna kaidah ini, siapa yang menggunakan sarana yang tidak dituntunkan, tergesa-gesa dari dia untuk mendapatkan apa yang menjadi maksudnya, yang bisa menjadi haknya, maka syariat akan menyikapinya dengan kebalikan maksudnya. Maka syariat kemudian akan mewajibkan dia untuk hirmanahu, tidak mendapatkannya sebagai balasan atas perbuatannya dan ketergesaannya. Dalil kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembunuh tidak mewarisi syai'an, apapun dari pewarisnya. Pewaris artinya yang mau memberi warisan. Dan kaidah ini redaksinya yang umum tadulu menunjukkan siapa yang menggunakan satu sarana yang terlarang istijalan karena tergesa-gesa untuk mendapatkan hal yang disyariatkan, maka dia disikapi dengan kebalikan maksud dan niatnya. Di antara contoh kaidah ini dan kasusnya, siapa yang tergesa-gesa memakai emas bagi laki-laki di dunia, maka dia akan dihukum dengan tidak boleh pakai emas di akhirat nanti. Siapa yang tergesa-gesa untuk memiliki warisan dengan membunuh pewaris, maka dia malah haram mendapatkan warisan dan wasiat, mendapatkan warisan. Demikian juga untuk wasiat. Siapa yang membunuh orang yang memberikan wasiat supaya cepat dapat wasiat, maka dia tidak dapat harta yang diwasiatkan. Demikian juga al-itaq. Ada namanya budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang tuannya mengatakan jika saya mati kamu merdeka. Hanya budak mudabbar ini membunuh tuannya supaya tuannya cepat mati dan dia merdeka. Maka dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan ba'da maqtulihi, setelah dibunuhnya orang yang dia bunuh.
Ditegaskan di poin setelahnya, jika budak mudabar membunuh tuannya, maka dia tercegah dari al-itq. Dia tercegah dari merdeka. Kemudian al-ghal, orang yang mengkorupsi ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi, ngambil duluan sebelum dibagi. Ala qaulin, menurut satu pendapat ulama, dia tidak mendapatkan saham atau bagian dari harta rampasan perang. Jika ada seorang suami mencerai istrinya dengan cerai 3 tanpa kerelaan istrinya, namun kerelaan istri tidak teranggap dalam cerai, dalam talak. Namun yang jadi poin penting adalah fi maradi mautihi, di sakit yang mengantarkannya pada kematian, qasidan hirmanaha, karena berniat supaya istrinya tidak dapat warisan. Wa mata wahya fil iddati, dan matilah orang tersebut dan istrinya masih dalam masa iddah, tarithuhu, maka dia tetap dapat warisan. Bahkan meskipun masa iddah sudah habis, selama belum menikah, si perempuan itu dapat warisan. Jika ada indikator kuat menunjukkan talak 3 ini adalah dalam rangka supaya perempuan, si istri, tidak dapat warisan. Kemudian al-musallahu, orang yang diberi wasiat, jika membunuh al-musi, orang yang berwasiat karena cepat-cepat ingin dapat wasiat, maka dia tercegah, tidak boleh dapat wasiat karena menyikapinya dengan kebalikan apa yang menjadi niatnya. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang kedua kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.